Halo Bedikers. Sisi lain dari Panglima TNI selalu menarik untuk diulas. Sosok istri yang setia mendampingi para pemimpin TNI di setiap tugas pun tak lepas dari sorotan. Pesonanya saat berada di samping sang jenderal selalu mencuri perhatian. Misalnya, istri calon Panglima Laksamana Yudo Margono, Veronica Yulis Prihayati, yang merupakan seorang polisi wanita berpangkat AKBP, yang selalu romantis dan mesra dengan sang suami. Ada juga sosok Diah Erwiani yang merupakan istri dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Lantas, seperti apa perbandingan kedua sosok istri jenderal ini? Mari kita bongkar. Kesuksesan karir Jenderal Andika Perkasa tidak terlepas dari sosok yang bernama Diah Erwiani Tresnamurti Hendrati. Wanita yang akrab disapa Hetty ini resmi menjadi pendamping hidup Jenderal TNI Andika. Sejak pria bertubuh kekar ini masih berpangkat Kapten di Kopassus. Andika menikahi Diah Erwiani pada tahun 1992. Perjalanan cinta mereka hingga Jenderal Andika menjadi orang nomor 1 di tubuh TNI tidaklah mudah. 8 tahun lamanya Hetty setia menemani sang suami saat masih berpangkat Letnan Kolonel dari tahun 2002 hingga 2009. Sebagai istri prajurit, Hetty beberapa kali pindah kota mendampingi Andika. Jenderal Andika menjalankan tugas sebagai Komandan Resor Militer, Kodam Bukit Barisan di Sibolga, Sumatera Utara. Saat itu Jenderal Andika sudah menyandang pangkat kolonel, kemudian pada tahun 2013 Hetty akhirnya bisa kembali ke Jakarta. Karena Andika dipercaya menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AD dengan pangkat Brigadir Jenderal. Cukup lama Hetty bersama Jenderal Andika tinggal di Jakarta. Apalagi pada tahun 2014, sang suami dipercaya menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden dan mendapatkan 1 bintang lagi hingga berpangkat Mayor Jenderal. Tapi pada tahun 2016, Hetty kembali harus meninggalkan ibu kota. Sebab Andika dimutasi untuk menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Tanjung Pura di Kalimantan Barat. Namun siapa sangka, 2 tahun di bumi Katulistiwa pada tahun 2018, Hetty bisa kembali ke Jakarta. Dan setelah itu karir suaminya melejit hingga mendapatkan 2 kenaikan pangkat sekaligus dalam setahun. Hingga akhirnya sukses menyandang pangkat 4 bintang atau jenderal penuh. Kisah asmara yang hampir sama juga terjalin antara calon Panglima TNI yang baru-baru ini ditunjuk oleh Jokowi, yaitu Laksamana Yudo Margono dan istrinya Veronica Yulis Prihayati. Bahtera rumah tangga mereka mulai berjalan sejak tahun 1991. Dalam usia pernikahannya yang memasuki tahun ke-31, pasangan ini telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang bernama Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Veronica dan Yudo juga telah memiliki seorang cucu yang bernama Jasmine. Berbeda dengan Hetty yang selalu mengikuti Jenderal Andika di berbagai daerah penempatannya, Veronica dan Yudo lebih banyak menjalani hubungan jarak jauh. Hal ini disebabkan tugas Veronica yang berstatus sebagai anggota Polri mengharuskannya untuk tetap berada di Jakarta. Kini tugas penting menanti Veronica setelah Presiden Jokowi mengirimkan surat presiden ke DPR RI yang berisi penunjukan Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI. Veronica berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, tetapi tumbuh besar di Kertosono, Jawa Timur. Setelah tamat dari SLTA, ia melanjutkan pendidikan untuk menjadi seorang polisi wanita. Namun belum diketahui lulusan Akpol tahun berapa. Veronica sukses meniti karir di Korps Bayangkara hingga kini ia telah berstatus sebagai perwira menengah yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Dengan bunga 3 pelekat di bahunya, untuk saat ini Veronica sedang ditugaskan di Badan Pemeliharaan dan Keamanan atau Baharkam Polri. Seiring Laksamana Yudo Margono diangkat sebagai Kepala Staf TNI AL, Veronica juga dikukuhkan menjadi Ibu Taruna Akademi Angkatan Laut pada Rabu 20 Mei 2020. Selain itu, ia juga didaulat sebagai Ibu Catra Rananggadi Jala Kasanyena, artinya yaitu Ibu Pelindung dan Pembimbing Korps Wanita TNI Angkatan Laut atau yang biasa disingkat KOAL. Saat ini, Veronica juga mengemban amanat sebagai Ketua Pembina Yayasan Hang Tua, serta Ketua Umum Jala Senasri, yang merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan para istri perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Sebagai Ketum Jala Senasri, Veronica aktif membina persatuan istri-istri tentara di TNI AL dengan memberikan pelatihan keterampilan serta pembekalan kepada mereka. Sementara itu, sosok Dia Erwiani juga bukanlah orang sembarangan. Wanita kelahiran 7 Agustus 1971 ini merupakan anak pertama dari tokoh intelijen nasional, Jenderal TNI AM Hendro Priyono. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga prajurit membuat Dia Erwiani memiliki pribadi bawaan yang tegas. Tak hanya itu, garis jodoh juga membawanya bertemu dengan Andika Perkasa, seorang prajurit berprestasi yang dikenal disiplin serta memiliki ketegasan. Sama seperti sang suami, jiwa kepemimpinan Hetty juga begitu tinggi dan terbilang berhasil memimpin organisasi Persatuan Istri Tentara atau Persit. Selain mendampingi suami saat bekerja, Hetty juga sering melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi yang merupakan organisasi para istri TNI. Dia Erwiani sempat viral karena publik menyoroti masker yang ia pakai. Istri Andika Perkasa ini tidak sempat memakai masker tak biasa dan bahkan terbilang mahal. Masker tersebut diciptakan oleh Clean Space Technology, perusahaan masker teknologi tinggi asal Australia. Untuk dapat memiliki masker tersebut, kamu perlu merogoh kocek sebesar 13 juta rupiah. Gaya hidup mewah ini melambangkan kekayaan Hetty yang tak biasa. Memiliki garis keturunan seorang jenderal membuatnya terbiasa hidup serba ada sejak kecil. Ditambah lagi sang suami yang menjadi orang nomor 1 di tubuh TNI. Pastinya akan menambah kekayaan Hetty. Namun untuk total kekayaannya masih belum diketahui sampai saat ini. Sedangkan Veronica Yulis juga tak kalah kayanya. Berprofesi sebagai poluan membuat Vero mendapat pemasukan yang lumayan besar dari gajinya yang ia terima tiap bulan. Gaji anggota polisi berpangkat AKBP yang terendah adalah sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Besaran gaji pokok tersebut bervariasi disesuaikan dengan lamanya masa dinas di Polri. Selain menerima gaji pokok, seorang anggota polisi juga menerima tunjangan setiap bulannya. Tunjangan yang nominalnya cukup besar yakni tunjangan kinerja atau tukin yang nilainya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Untuk perwira polisi berpangkat AKBP mendapatkan tunjangan kinerja per bulannya sebesar 5,1 juta rupiah. Perbedaan gaya istri Panglima dan calon Panglima TNI ini juga cukup menarik untuk dibahas. Banyak dua perempuan ini termasuk sosok yang disegani, cara berpakaian mereka pun punya ciri khas masing-masing. Namun dipastikan keduanya merupakan sosok pendamping yang rela menemani suaminya kemanapun bertugas. Salah satu momen kebersamaan mereka terlihat dalam kunjungan ke markas Komando Armada 2 di kawasan Perak, Surabaya, saat berada di atas KRI Bima Suci.